pembicara-pembicara sebelumnya, saya juga nggak mau kalah nih, jadi saya juga memberikan subtema yaitu A Healthy Heart. A Healthy Generation Starts with a Healthy Heart. Jadi generasi yang sehat dimulai dari hati yang sehat juga. Oke, nah aku mau menunjukkan dulu nih sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2000. Jadi survei ini dilakukan pada tahun 2021 dan terbitnya pada tahun 2022. Ya, kira-kira ini latar belakang kenapa kok kita harus menanamkan hal ini ya kepada anak-anak gitu soal hati. Kita memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah ini gangguan cemas, wah anxiety ya, ada yang familiar ya dengan kata-kata ini. Ternyata merupakan gangguan mental yang paling banyak dialami oleh para remaja. Saya membaca ini saya mikir gitu waktu remaja dulu saya apa ya ininya ya, anxiety saya gitu kayaknya cuma takut nggak naik kelas deh. Kemudian ada selama pandemi COVID-19, nah ini pas pandemi ternyata 4,6% remaja melaporkan bahwa mereka sering cemas, lebih depresi, kesepian atau lebih sulit berkonsentrasi dari biasanya. Wah ini ketika saya menemukan artikel ini benar-benar jujur nggak menyangka ya, maksudnya kayak oh sebegini ya ternyata gitu kondisi saat ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi maksudnya ini realita yang sedang terjadi saat ini. Nah dari survei ini kita juga bisa melihat bahwa pentingnya menjaga kesehatan hati. Dan kita sadar bahwa ternyata kesehatan hati itu berpengaruh juga kepada kesehatan mental. Kita kan juga akhir-akhir ini lagi sering naik ya gitu awareness soal kesehatan mental. Nah kita mencari kalau Pastor Semi bilang di minggu pertama dengan healing gitu ya, dengan self healing, dengan healing kesana kemari gitu. Tapi ternyata kuncinya adalah kesehatan hati gitu. Jadi kalau misalnya Anda mulai merasa mentalnya gimana, cek dulu nih hatinya gimana gitu. Oke. Nah itu baru yang terjadi sekarang nih tahun 2021 malah ya gitu. Ini kita udah 2024. Nah kedepannya juga kita nggak tahu ya bagaimana keadaan dunia ini gitu, bagaimana keadaan Indonesia. Kita dapat simpulkan bahwa healthy heart adalah kunci untuk kita membangun generasi. Tadi subtemanya kan a healthy generation start with a healthy heart ya. Izinkan aku menambahkan subtema lagi jadi subtema gitu ya. A healthy generation starts with a healthy heart and it starts from home. Semua dimulai dari rumah. Dan tentunya kita nggak mau ya menyerahkan tanggung jawab anak-anak kita ke orang lain gitu kan. Pasti kita mau mengambil tanggung jawab itu. Nah ketika kita berbicara mengenai rumah atau mengenai home, ya pelaku-pelaku utamanya adalah ya para orang tua gitu ya, atau mungkin pendidik, atau mungkin juga siapa yang lebih sering bersama anak-anak Anda di rumah gitu. Tapi terutama pastinya orang tua. Ketika anak-anak kita punya hati yang sehat, hati yang benar gitu ya, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, tumbuh jadi orang yang bertanggung jawab. Tidak hanya di rumah tentunya, tapi juga di pekerjaan, di sekolah, di pelayanan juga. Perilaku-perilaku itu akan menjaga mereka gitu. Mungkin kalau di rumah kita akan mudah gitu ya mengontrolnya gitu. Tapi bagaimana di luar rumah gitu, bagaimana di sekolah, di pergaulan mereka mungkin, teman bermain mereka, di pekerjaan mungkin kalau nantinya mereka sudah mulai bekerja. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya, nggak bisa kita lihat gitu. Apalagi semakin anak besar. Aku sih belum punya anak ya, cuman aku mengamati fenomena nih yang anak-anaknya udah mulai besar tuh kayaknya lebih sering menghabiskan waktu di luar ya dibanding di rumah gitu. Jadi presentasenya tuh jadi berubah gitu, mungkin waktu kecil mereka lebih banyak di rumah, ketika mereka udah besar ternyata di luar rumah gitu. Nah kebenaran akan hati yang sehat itulah yang akan menjadikan mereka, aku pinjam istilahnya Pastor Fani, jangkar dalam mereka mengarungi hidup ini gitu ya dengan segala ketidakpastiannya. Tapi kita tahu jangkar kita tuh bersauh di mana. Oke. Hati yang sehat juga menjadi coping mechanism bagi anak-anak ini ya. Coping mechanism adalah kayak semacam cara atau strategi mereka menghadapi hidup ini gitu. Memampukan mereka untuk mengelola perasaan-perasaannya, mengelola dirinya, mengelola emosinya. Hati yang sehat tuh gak hanya membuat mereka bertahan dalam hidup ini, tapi mereka juga mampu menghadapi dunia. Wow, kita bilang menghadapi dunia, kayak dia masih kecil deh gitu, tapi ya suatu saat dia akan menghadapi dunia gitu. Dan kita kapan lagi kita mempersiapkan kalau gak dari kecil gitu. Jadi
Jangan kita mempersiapkan mungkin kayaknya saat mereka udah SMP atau mereka udah tahu lebih banyak soal dunia ini, baru kita persiapkan mereka. Justru ini sesuatu yang harus dipupuk, ditanam, disiangi, disiram gitu ya, dari mereka masih muda, agar mereka bisa menghadapi dunia ini dengan segala pasang surutnya dan ketidakpastiannya. Bahwa ternyata hati yang sehat itu hati yang benar, hati yang baru yang Tuhan berikan untuk kita tuh bukan sesuatu yang bisa kita take for granted gitu loh. Yang kita sia-siakan gitu. Itu pemberian dari Tuhan yang harus kita evaluasi terus gitu secara berkala gitu. Bagaimana keadaan hati kita sih? Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih peran orang tua, pendidik, atau mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin belum berkeluarga tapi mungkin berkecimpung dalam bidang anak-anak gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hadir di Next Gen tahun lalu, itu aku, Miss Eca dan juga Miss Hana, kita sharing soal gospel parenting. Gitu, dimana adalah gospel parenting adalah kita tahu bahwa kita sebagai orang tua pendidik gitu ya, kita nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita, dengan segala pengetahuan kita yang udah kita baca, misalnya buku-buku parenting kan sekarang semakin banyak ya, website juga makin banyak gitu. Nah kita nggak bisa melakukan itu dengan hanya itu saja, kita butuh Tuhan. Dari situlah kita membawakan soal gospel parenting itu, bahwa kita nggak bisa melakukan ini sendiri, kita butuh Tuhan untuk melakukannya. Untuk membangun kesehatan hati bagi mereka dan juga membangun kesehatan hati bagi diri kita. Ya, untuk itu kita akan membaca sama-sama dari Roma 8 ayat 29, cuma satu ayat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di atas banyak saudara. Oke, apa sih maksudnya dipilih dan ditentukan dari semula? Oke, orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan itu berbicara meletakkan identitas kita di dalam Tuhan. Generasi sekarang itu sangat mudah terpapar banyak hal ya, sangat mudah dan juga aksesnya juga mudah gitu. Apalagi sekarang udah punya HP semua ya, maksudnya punya gadget gitu. Kita mau tahu sesuatu, mungkin dulu zaman saya kita mau tahu sesuatu kita tanya papa mama ya, kita buka RPUL, asik, tua banget tuh. Tapi anak-anak sekarang kalau mau tahu ya tinggal googling aja gitu kan ya. Jadi sangat gampang mereka mendapatkan sesuatu, sangat mudah, sangat instan, sangat cepat gitu. Jadi sangat mudah juga mereka menggantungkan identitas pada itu gitu loh. Mereka mungkin melihat ya, membandingkan gitu ya. Si ini teman-temannya, atau mungkin gak usah teman-temannya deh, mungkin dia malah membandingkan diri dengan yang gak apple to apple gitu, mungkin dengan orang di luar sana gitu yang jauh gitu, mungkin selebriti atau YouTuber misalnya gitu. Mereka membanding-bandingkan gitu, jadi akan sangat mudah mereka meletakkan identitas mereka pada apa yang mereka googling itu gitu. Nah, seperti tadi, ketika kita menggantungkan identitas kita pada hal yang salah, maka itu akan membawa kita kepada pencarian terus-menerus gitu. Akan ada sesuatu yang baru lagi, kita kejar yang baru lagi gitu. Kita pikir itu yang akan memuaskan kita, ternyata bukan juga. Karena identitas diri kita itu nggak akan kita temukan di dunia ini. Hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Ketika kita tahu identitas kita secure, kita firm di situ, maka hanya ada kepenuhan dari Tuhan lah yang memenuhi hidup kita. Ketika kita dipilih dan ditentukan dari semula, aku mau emphasize dari semula. Boleh kita sama-sama ngomong dari semula? Berbicara mengenai Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Jadi Tuhan pegang kendali dari hidup kita, masa lalu kita, masa kini kita, masa sekarang yang sedang kita jalani, terlebih lagi masa depan kita. Mungkin kadang-kadang kita melihat masa lalu kita, gile, hancur banget tuh pasti karena gue belum menyerahkan diri gue kepada Tuhan gitu. Percayalah, itu pun dalam rencana Tuhan. Itu pun Tuhan yang jaga. Tuhan yang gariskan dalam sejarah hidup kita. Gitu. Nah, harusnya kebenaran ini, fakta ini yang kita tahu itu mendatangkan ketenangan pada kita. Damai sejahtera pada kita. Hati yang aman, perasaan aman ya. Dan juga perasaan full of gratitude gitu ya. Penuh dengan ucapan syukur.
Karena kita tahu siapa yang jamin hidup kita, siapa yang pilih kita, siapa yang jamin hidup kita. Dia nggak akan memilih kita seperti Yeremia 29 ayat 11 bilang ya, bahwa rancangannya itu membawa damai sejahtera. Jadi kita nggak mungkin kayak, misalnya kayak kita nebeng gitu ya, saya nebeng ya gitu sampai sini gitu, misalnya sampai tujuan gitu. Ya nggak mungkin orang itu akan nurunin kita di tol kan gitu, kayak oh sampai sini aja ya gitu. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin memberi hati kita yang baru, terus kayak oke, silakan berusaha dengan hati yang baru itu gitu, nggak akan kayak gitu. Nah, ini juga ada kutipan yang menarik dari Smith, yaitu seorang teolog dalam salah satu komentarinya, dia mengatakan bahwa fakta bahwa Tuhan memilih saya, memilih kita, dan memulai pekerjaan baik di dalam kita, membuktikan bahwa Tuhan akan terus melanjutkannya. Jadi it's a continuing process gitu, sesuatu yang gradual, yang terus akan berjalan. Dia nggak akan mungkin, kata Smith lagi, maksudnya Tuhan nggak akan mungkin membawa kita sejauh ini untuk kemudian meninggalkan kita begitu aja gitu. Jadi ya pegang baik-baik gitu ya, maksudnya fakta ini, kebenaran ini gitu dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Nah, individu yang memiliki hati yang sehat tahu bahwa identitas dirinya itu ada di dalam Tuhan. Keadaan sekitar nggak mempengaruhi gambar diri kita. Kemudian individu yang sehat juga memiliki hati yang sehat juga tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dalam kondisi yang nggak serba pasti ini, yang naik turun ini, kita tahu harus mengandalkan siapa, harus bersandar pada siapa. Nah, ngomong-ngomong soal identitas dan pemegang kendali dalam hidup ini, aku mau tanya nih ya, bagaimana nih keadaan hati Bapak dan Ibu hari ini, Bapak dan Ibu saudara hari ini? Aku rasa itu hal yang bagus ya, maksudnya untuk kebiasaan yang bagus untuk kita lakukan gitu, untuk mengevaluasi, mengecek bagaimana keadaan hati kita saat ini gitu. Karena semakin kita dewasa, semakin yang kita jaga hati orang lain. Ya enggak sih? Enggak ya? Ya kita mungkin enggak enakan, atau mungkin ingin menyenangkan orang lain gitu, tapi kita enggak pernah menjaga hati kita gitu, mungkin nggak pernah terlalu peduli terhadap hati kita gitu. Sekali lagi, apa iya gitu, kita udah menjaga hati kita, apa iya kita udah menaruh identitas kita di dalam Tuhan, apa iya kita udah percaya penuh bahwa Ia yang pegang kendali atas hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Pertanyaan lanjutannya adalah, lantas bagaimana kita tahu kita nih orang-orang yang dipilih gitu? Jawabannya adalah karena kita meresponi panggilan dari Tuhan. Ilustrasinya dalam Tuhan Yesus mengilustrasikannya dalam Matius 22 ayat 14 itu berkata bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, waktu itu perumpamaannya tentang pesta perjamuan kawin. Banyak yang diundang tapi ternyata yang berespon untuk datang ke pesta itu ternyata cuma sedikit. Ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, Dia ingin membuat kita tuh dari hari ke hari semakin terkikis keakuan kita dan semakin menyerupai Kristus. Tapi nggak sampai di situ aja. Perlu kerjasama dari kita. Perlu kerelaan hati untuk terus diubah, untuk terus diproses, untuk terus diperbaharui terus dari hari ke hari. Nah, kerelaan hati yang mau berubah itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jika mereka udah udah paham soal itu, maka gaya hidup pertobatanlah yang menghiasi hari-hari kita. Bagaimana karakter kita akan berubah, mungkin keputusan-keputusan kita yang ambil juga akan berubah, cara pandang kita juga akan berubah, seluruh aspek kehidupan kita akan berubah karena hati kita yang kerap diperbarui terus, selalu dengan gaya hidup pertobatan kita. Tapi sadari juga bahwa ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, itu bukan serta-merta kita langsung berubah gitu ya. Perubahan tersebut berjalan secara perlahan. Akui itu sebagai sesuatu yang berproses gitu ya. Jadi hati yang baru adalah sebuah proses. Yang namanya proses kan nggak mungkin sebentar ya, nggak mungkin secara instan. Jadi kalau saya boleh tambahkan, itu adalah lifelong proses, yaitu proses yang akan terus berjalan selama kita hidup di dunia ini.
Bapak Ibu, kita nih selalu gagal dalam usaha kita untuk menjadi serupa gambar Allah. Itu suatu yang mustahil gitu ya untuk kita gapai gitu. Karena itu kita butuh Yesus, Tuhan Yesus untuk menjadi yang sulung. Karena dialah yang yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Dia yang memberikan kita teladan, bahkan lebih dari teladan. Dia melaluinya lebih dulu agar kita dimampukan untuk taat kepada kehendak Bapa. Seperti dia juga taat kepada kehendak Bapa. Banyak orang tua yang pasti merasa nggak bisa ya membesarkan next gen gitu. Jangan kan orang tua gitu, saya yang ketemu mereka sebulan sekali aja kadang-kadang merasa nggak sanggup mengajar mereka gitu ya. Nah, bagaimana para orang tua gitu yang nggak hanya mengajar malah bahkan harus banyak menanamkan hal-hal yang baik gitu, hal-hal value-value kerajaan Allah gitu dalam hidup mereka. Mungkin pasti ada perasaan keraguan, perasaan nggak mampu gitu ya untuk menjalankannya. Nah itu hal yang wajar aja. Untuk itulah maka kita perlu hati yang sehat, hati yang baru yang dari Tuhan. Healthy heart gak sama dengan perfect heart. Semua kita mau yang perfect gitu ya. Tapi ternyata beda, bukan seperti itu gitu. Healthy heart gak sama dengan perfect heart. Hati yang sehat itu hati yang selalu mau diproses, hati yang selalu mau dibentuk, hati yang dikuduskan karena selalu kita mau bertobat dan mau diubahkan. Hati seperti itulah yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita.